Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadi Bagus Purnama dengan NIM 0507092116. Kali ini saya akan menjelaskan ya untuk praktek dari materi tugas 2 jaringan jaringan komputer. Oke, jadi di sini itu ada beberapa perintah yang akan saya jelaskan untuk dijelaskan dan coba disambil dipraktekkan di sini. Jadi yang pertama yaitu adalah CD. CD ini untuk masuk ke dalam folder atau untuk keluar folder yang ingin dituju. Misal kalau kita pencet CD titik-titik, maka akan keluar satu folder yang sudah dimasukin. Yang pertama dari user admin menjadi ke user. Sedangkan kalau kita mau masuk ke CD admin lagi, maka dia akan masuk ke dalam folder admin. Oke, kemudian untuk CLS clear screen ya. Jadi untuk menghapus apa-apa perintah sebelumnya, mungkin karena menumpuk dan bingung melihatnya, maka CLS berfungsi untuk membersihkan tampilan ya, biar nggak terlalu penuh untuk dilihat. Kemudian untuk CLS garis miring tanda tanya ini adalah untuk menampilkan apa itu CLS, itu adalah clear the screen. Kemudian dan selanjutnya adalah dir ya, tandanya garis miring. Untuk ini yaitu menampilkan directory ya, display of files and directory yang berada di admin. Jadi yang berada di admin ada beberapa isi dalamnya, hidden atau subdirectoriesnya ada berapa jumlahnya. Kemudian untuk ini kita lanjutnya yaitu IP config. IP config yaitu untuk menampilkan adapter yang berfungsi atau yang terhubung dengan internet, yaitu adapter apa saja yang ditampilkan, yaitu adalah IP address, DNS, dan default gateway. Kemudian yaitu adalah IP config, yaitu ada menampilkan semua adapter yang berada di dalam komputer sini. Itu ada dari wifi aja yang terhubung dan ada yang jadi semua adapter yang ada di sini akan terlihat menggunakan IP config /. Kemudian IP config / itu adalah untuk menampilkan IP config yang diinginkan, itu adapter yang saya daftar di situ. Terus di sini dikasih bantuan untuk IP config / ini, yaitu kan dia bantu perintah IP config itu apa saja. Di sini ada beberapa IP config ya, di sini kelihatan. Jadi untuk itu. Kemudian untuk IP ya, IP config release untuk memasukkan dari adapter ke koneksi. Jadi sudah disebutkan juga di dalam konteks tanda tanya di sini. Kemudian untuk renew yaitu untuk memperbarui semua adapter ya. Jadi itu untuk mendapatkan IP address kembali, untuk mengganti dari itu address yang baru. Display DNS ya, itu menampilkan DNS, semua DNS yang pernah kita akses itu bakal tampil dari internet. Saya pernah mengunjungi situs s252.com. Terus untuk DNS saya klik terus DNS ini untuk hapus nih daftar yang di atas. Sebenarnya ini bahasanya cookies. Jadi cookies yang di atas ini, DNS cookies ini bakal terhapus semua dengan menggunakan IP config first DNS ini. Kemudian IP config register DNS. IP config register ini untuk menregistrkan DNS yang baru. Dia meletakkan di dalam mengetahui bahwa apa kita terhubung dengan internet atau mengambil data ya, sebenarnya mengambil data. Jadi data byte yang terus waktunya berapa milisekund. Oke, begitu ya. Kemudian saya bisa ya, CLS.
Kemudian net status. Net status itu adalah untuk status internet. Biasanya ini melihat status internetnya di mana-mana yang seperti itu. Jadi untuk melihat status internet namanya net status. Jadi, apakah terbuka atau satu tunggu dan yang lain. Oke. Untuk menghentikannya bisa pakai Ctrl C ya. Ctrl dengan kombinasi plus C. Habis itu untuk selanjutnya tadi mengenai rute berapa itu kelihatan dari mana Anda melewati IP berapa itu bisa kelihatan melalui tracer ininya. Ini ada beberapa. Oke. Kemudian saja ada tapping. Tappingnya untuk sebenarnya seperti kayak di atas ya, seperti tracer ya. Ini lebih cenderung tujuannya maksimal amat sama kayak tracer, cuma lebih kemana kemudian seperti melihat alat yang untuk kita arahkan server ya, server itu sebabnya. Oke. Saya ini sebenarnya untuk bahasanya untuk mengecek server sebenarnya sih, mungkin ini untuk mengetahui jaringan server sana apakah bagus apa enggak. Tapi karena saya di sini ya, karena saya coba jelaskan aja untuk mengetahui data saya itu untuk menghubungi alat server. Jadi alat server yang kita itu apakah menjawab panggilan dari sini atau tidak, seperti itu. Itu fungsinya dari DTSH. Kemudian itu ada beberapa ya. Ini untuk routing, sebenarnya routing untuk penjaluran. Jadi kita mau kemana, kita mau bisa, kita mau siapa, itu bakal ada siapa tidak. Sebenarnya kurang lebih sama kayak DTSH, cuman ini sekedar untuk traffic saja sebenarnya. Untuk kita sama DTSH langsung membuka server langsung. Ini ada dan intinya itu saja untuk jadi di dalam saya menggunakan app ini bisa dibuat melalui saya yaitu user. Misal menambah user login ya, ini bahasanya user login. Misal loginnya apa, misal dari admin atau dari user dan lain-lainnya, itu bisa ditambahkan melalui net user ini.